Oke. Ini untuk syarat-syarat tadi ya terkait PMDSU tadi udah Aini sampaikan. Kemudian mungkin boleh Aini cerita atau share terkait bagaimana perjuangan Aini menghadapi atau melewati S2 bareng dengan S3 gitu. Nah, seperti apa tuh? Kebayang Iya, S2 aja aku ngerasain aduh gitu. Apalagi kalau iya, bareng dengan iya, S3 gitu. Boleh S3 gimana? iya. Iya, memang kalau untuk ini sedikit gambaran gitu ketika sudah lolos nih, tadi kan sudah kayak Hmm. perjuangan persyaratan beasiswa S2, S3, PMDSU-nya. Nah, ketika sudah masuk gimana nih? Ya, Ya, welcome to the jungle gitu ya. Jadi pada benar-benar. pada saat masuk gitu kan ya satu yang pertama kita harus bersyukur sih karena ya kita orang-orang terpilih dapat kesempatan, jangan menyanyiakan gitu kan. Nah, ya gimana caranya? Memang pada saat kita sudah masuk S2 kan kita kuliah nih semester 1, semester 2. Nah, pada saat semester 3-nya S2, kita sudah mulai masuk semester 1 S3. Jadi paralel Hmm. kuliahnya Ini punya ini gitu. Kak, punya skemanya yang waktu Ini waktu di IGS aku sempat lihat mulai dari prelim misalnya terus ujian uh, kualifikasi sampai seminar oh, hasil sampai ujian tesis. iya, iya. Dan skema tiap kampus kan beda-beda gitu kan. Kalau misalnya Benar. memang pada tertarik di PP, sebenarnya kalau beasiswa PMDSU ya, di batch aku 2, 3, itu yang penerima paling banyak tuh di IPB. Jadi Oh. satu promotor tuh dia punya 3 mahasiswa. Hmm. Tapi makin kesini tuh batch 6 itu sekarang Satu. promotor cuma punya satu kota, satu Hmm. mahasiswa gitu. Hmm. Di kampus-kampus lain pun sekarang yaitu satu mahasiswa, satu dosen gitu. Ya. Ada juga kalau misalnya di kampus lain dia tuh fokus nih kan kalau IPB paralel ya. Jadi S2 pada saat semester 3 itu semester 1 barengan S3 gitu ya. Hmm. Tapi ada juga di kampus lain tuh targetin selesai S2-nya 1,5 tahun, nanti Oh. baru fokus ya kan, baru fokus setelah udah 1,5 tahun lulus S2 beralih ke S3 2,5 tahun, kan sama tuh 1,5 tahun, dua setengah Iya, tahun, iya. 4 tahun. Nah, jadi ada Benar-benar. 2 skema tergantung dari perguruan tingginya. Gitu. Kalau di IPB sendiri dia paralel gitu. Jadi ini sambil saya screen untuk rencana studi gitu. Ini khusus skema di IPB sendiri ya, karena di tiap perguruan tinggi sendiri itu beda-beda. Ada yang dia itu skemanya kalau di IPB paralel. Jadi studi S2 pada saat semester 3-nya S2 itu kita sambil studi S3 di semester 1 gitu. Nah, ada perguruan tinggi lain yang dia itu fokus, jadi 1,5 tahun target untuk nyelesain S2, nanti 2,5 tahunnya sisanya itu dipakai untuk fokus nyelesain S3. Nah, kalau yang di IPB sendiri, ini kayak gini nih. Jadi, untuk semester 1 itu ngambil sekitar 15 SKS ya, ngambil 15 SKS dengan target capaian tuh 3,75 gitu kan. Jadi, biasanya untuk semester 1 dan semester 2 ini fokus untuk penyelesaian kuliah di S2. Jadi targetnya itu 1 tahun pertama kita udah menyelesaikan semua mata kuliah di S2. Tuh. Memang tidak sebanyak di S1 tentunya gitu Iya. ya. Tapi yang menjadi sedikit tantangannya adalah pada saat semester 1 pun kita udah mulai membangun diskusi bersama promotor gitu kan. Sudah ditentukan nih promotor utama yang PMDSU itu ya. Contoh kayak ini kan Pak Arief gitu ya, Pak Arief Satria. Nah, di semester 1 tuh kita sudah kayak mulai menjalin komunikasi diskusi nih Pak, rencana penelitiannya seperti ini. Terus sudah mulailah baca-baca jurnal, referensi, studi pustaka lah gitu ya. Nah, nanti semester 1 ini biasanya kita sudah mulai ancang-ancang nih dosen yang mau kita jadikan dosen pembimbing kedua dan ketiga. Biasanya kan kalau S2 2 dosen ya. Iya. Ya kan? Jadi kita sudah ngincar nih kira-kira dosen mana ya yang setopik gitu. Kita udah mulai ancang-ancang nanti biasanya pengumuman dosen itu biasanya di semester 2 sih untuk pengumuman. Kalau dulu Elsa berapa? Di semester berapa pengumuman dosen? Semester 2 Dosen kalau nggak salah. ya sekitar semester 2 awal atau akhir biasanya gitu kan. Nah, Iya. jadi pada saat semester 2 itu sudah ada pengumuman dosen kedua nih. Nah, ketika di semester 2 kita sambil menyelesaikan kuliah, kita udah mulai nyusun proposal bab 1, bab 2, bab 3.
biar pada saat akhir semester 2 kita sudah kolokium. Kalau di IPB kan namanya kolokium, ya mungkin di kampus lain tuh namanya seminar proposal gitu ya. Jadi seminar proposal. Jadi targetnya itu di semester 2 ini sebenarnya sudah kolokium gitu ya, atau di target semester 2 akhir atau di semester 3 awal nih. Jadi kan ada SKS proposal, ada kolokium nih yang seminar proposal. Jadi sebisa mungkin yaitu kalau misalnya ada kesempatan dapetin seminar proposal di semester 2 lebih bagus. Tapi kalau misalnya di semester 3 nggak masalah dulu. Ini sih di semester 3 awal. Jadi pada semester 3 tuh memang benar-benar padat. Jadi tahun pertama semester 1, semester 2 padat kuliah dengan segala tugasnya, kemudian nyusun proposal, terus di semester 3 awal seminar proposal, kemudian ini turun lapang. Jadi sudah menyusun tesis itu di semester 3 gitu. Jadi turun lapangnya itu kan ya kita satu semester kan kalau misalnya bersih-bersihnya ya 4 sampai 6 bulan gitu ya. Jadi selama 4 sampai 6 bulan itu dipakai untuk ya penelitian sambil nulis tesis gitu. Karena kan sebenarnya kalau tesis kan kita udah nyelesain 3 bab awal nih pada saat proposal ya kan, tinggal pembahasannya aja gitu kan. Nah, itu diselesaikan di semester 3 dan alhamdulillah kemarin sesuai dengan target. Jadi pada saat itu ini pas banget selesai S2-nya itu 1,5 tahun. Jadi 18 bulan masa studinya, karena ya itu, jadi di semester 1 tuh udah mulai gencar untuk nyusun proposal walaupun belum dapat dosen yang kedua ya, karena kan memang kalau tesis kan 2 dosen. Jadi semester 2 tuh udah mulai, udah jadilah proposalnya, tinggal kolokium. Habis kolokium kan kita bisa turun lapang, dan turun lapang tuh ini nggak lama, sekitar 2 minggu. Tapi sebelum turun lapang tuh kita tulis dulu rencana-rencana untuk penelitiannya tuh apa aja. Jadi pas ketika ngambil data tuh udah lengkap semua pada saat turun lapang gitu kan. Karena kan cukup jauh juga penelitiannya dan hanya bisa sekali aja, kebetulan di Raja Ampat, jadi hanya bisa sekali aja gitu kan. Jadi ya udah dimaksimalin lah tuh hemat 2 biaya minggu. juga. Hemat biaya. Jadi biasanya tuh persiapannya yang agak lama, tapi ketika kita sudah turun lapang ya udah datanya udah lengkap, pulang-pulang pun langsung diolah datanya. Dan kemarin pun karena ada dana dari penelitian, bisa pakai dananya untuk enumerator, bisa bantu juga untuk pengolah data. Jadi jangan ngerasa kita aduh penelitian sendiri tuh bisa nggak sih nge-create penelitian sendiri, jangan ragu untuk meng-hire enumerator ataupun pengolah data sih buat bantuin penelitian kita. Itu gitu. berarti publish jurnal di semester ke kalau misalnya publikasi kan kalau misalnya publikasi dari PMDSU itu kan minimal banget 2 jurnal internasional gitu ya. Nah, kebetulan 2 jurnal internasional itu ketika sudah masuk S3. Iya, dalam waktu 4 tahun itu sih. Oh iya. Dalam waktu 4 tahun itu. Scopus nggak? Harus Scopus nggak? Harus terindeks Scopus. Harus terindeks Scopus, tapi nggak masalah mau Q1 atau sampai Q4, nggak masalah, yang penting terindeks Scopus gitu. Nah, itu harus dikomunikasikan juga dengan promotornya. Kalau misalnya ada beberapa promotor, coba dong dimasukin di sini gitu, di jurnal tertentu. Nah, itu harus dikomunikasikan gitu. Ada beberapa promotor yang request. Kebetulan kalau promotor ini sih lebih kayak membebaskan, tapi kayak kita harus, kenapa di situ, kita harus menjelaskan argumennya kenapa gitu sih. Nah, ini nih, balik lagi terkait dengan semester 3, yang falsafah sains, ini tuh adalah mata kuliah S3. Jadi yaitu kita di semester 3 ini udah ngambil mata kuliah, kita di semester 2, di semester 3 pada saat S2 itu kita sudah ngambil mata kuliah S3. Salah satunya itu falsafah sains. Sebenarnya ada beberapa mata kuliah yang perlu diambil, tapi ketika kita ngambil mata kuliah S3 nih, kayak contoh ya, di semester 1, ini kayak metodologi penelitian sosiologi, ini kan adalah mata kuliah yang juga perlu diambil di S3. Nah, karena kita sudah ngambil di semester 1 pada mata kuliah S2, itu kita nggak perlu ngambil lagi. Oh iya. Jadi ada beberapa mata kuliah yang sama antara S2 dan S3, ketika kita sudah ambil di S2, itu kita nggak perlu ngambil lagi. Jadi pada saat semester 3 itu hanya tambahan 1 mata kuliah dari S3. Gitu. Terus berarti semester 4 karena alhamdulillah udah lulus di semester 3 akhir nih, kemarin kebetulan Juni udah lulus. Pada saat sidangnya itu di bulan Mei 2019 sudah sidang. Terus kan kita mulai genap lagi kan, semester genap itu kan September ya. Nah, jadi semester 4-nya itu udah full kuliah S3. Nah, ini semester 4 ini udah full kuliah S3 gitu.
tadi target awalnya ujian tesis di semester 4 kan, tapi alhamdulillah bisa kekejar di semester 3. Ini kan rencana studi yang memang kita udah create di awal tahun ya. Tapi alhamdulillah realisasinya sudah selesai di semester 3. Seperti itu sih. Nanti semester 5 ini proposal, karena S3 lumayan agak lebih banyak ya tahapan. Gimana itu tahapannya? Proposal, kemudian ujian kualifikasi kan, tertulis. Betul. Ujian kualifikasi lisan sama kolokium. Nah, ujian kualifikasi tertulis biasanya gimana ini? Jadi kan kita selama setahun itu kan kita sudah dapat mata kuliah dari S3 gitu kan. Nah, ada 5 mata kuliah inti yang akan diujikan secara tertulis. Jadi nanti setiap mata kuliah, setiap dosen akan ngasih soal. Nah, biasanya itu ngasih soalnya itu langsung on the spot gitu. Jadi kita pelajari dulu, misalnya sudah ditentukan jadwal ujian kualifikasi tulis misalnya tanggal sekian. Nah, biasanya itu kita 2 minggu sebelumnya atau sebulan sebelumnya itu kita udah belajar, diskusi bareng, karena itu sifatnya nggak open book. Jadi kita mahasiswa S3 akan, kalau misalnya di IPB tuh di GPK ya, apa sih yang pusat komputer. Yeah. Jadi itu ada pengawasnya. Jadi ada soal langsung on the spot tuh, soalnya hari itu juga dilihat soalnya, habis itu kita langsung isi di tempat gitu. Jadi itu sih, kita harus pelajari dulu, diskusi bareng teman-teman. Ini terkait dengan mata kuliah yang kita dapat selama S3 itu. Oh, berarti semua mata kuliah ya? Kayak ini aja sih, kayak UAS UTS, ya? Iya, UTS, UAS. Okay. Kalau ujian kualifikasi lisan sama, cuman lisan. Ujian kualifikasi. Kalau misalnya ujian kualifikasi terus kan lebih kayak materi ya, konsep dasar teori secara, misalnya kayak ini kan sosiologi, berarti konsep teori besarnya sosiologi, terus terkait dengan secara luas gitu ya, bidang-bidang sosiologi. Tapi kalau ujian kualifikasi lisan ini khusus proposal. Jadi misalnya proposalnya itu diuji, kemudian teori yang kita gunakan dalam proposal itu diuji, konsep dasarnya, terus kayak ya filosofinya apa segala macam. Ya. Tapi ranahnya itu tidak keluar dari teori konsep yang kita gunakan di proposal. Terus juga pasti nanti ditanya terkait dengan metodologi penelitiannya juga, dan latar belakangnya itu sih terkait dengan lebih ke proposal. Tapi kalau yang tertulis lebih ke materi umum yang kita dapati selama kita kuliah S3. Gitu. Barulah nanti kolokium yang seminar proposal. Terus publikasi ya. Kolokium, seminar hasil, kemudian publikasi internasional. Nah, tadi 2 publikasi internasional ini 2 ya? Minimal. Minimal 2, lebih boleh. Berarti kemarin ini gimana? 1 ada yang nasional kan? Iya, kan kalau misalnya di IPB sendiri, kalau tesis ya kita lulus tesis itu kan publikasinya nasional ya. Itu kan kita publikasinya nasional. Terus kalau misalnya nanti S3 di IPB sendiri, kualifikasinya itu 1 nasional, 1 internasional. Nah, kalau dari PMDSU nggak ada minimal untuk nasional, hanya untuk minimal internasional gitu kan. Jadi minimal internasional itu 2. Nah, ya udah kan 1 yang kita gunakan untuk syarat sebagai lulus S3 itu kan 1 internasional ya. Itu bisa diklaim untuk syarat yang ditentukan oleh beasiswa PMDSU. Jadi kita tinggal nambah 1 aja, nambah 1 publikasi aja gitu kan. Nah, kebetulan ini memang karena targetnya lulus tepat waktu segala macam, memang pada saat tahun pertama nggak ada publikasi, tahun kedua publikasinya nasional, tahun ketiga baru jurnal internasional 1, tahun keempat baru jurnal internasional yang kedua. Memang untuk jurnal internasional itu agak cukup panjang soalnya prosesnya hampir setahun gitu. Jadi ketika kita submit berapa kemarin? Kemarin dapatnya Q3, itu sekitar 8 bulanan gitu kan, 8 bulanan. Nah, yaitu jadi memang harus, ya itu sih, kalau misalnya memang targetnya mau publikasi banyak, berarti harus nyiapin draft jurnalnya banyak, dan biar kita bisa naruh di sini 1, di sini 1. Nah, kemarin ada kan nggak terlalu banyak mempersiapkan jurnal yang draftnya gitu ya, jadi kayak lebih fokus 2, terus nungguin dulu sambil nyelesain tesis dan disertasi gitu kan, karena agak cukup banyak gitu kan dengan rutinitasnya itu. Jadi balik lagi sih, kalau teman-teman memang yang suka nulis jurnal dan
biasanya tuh bisa ikut juga sih proyek promotor gitu ya. Kan biasanya kan proyek promotor itu kan punya outputnya harus publikasi jurnal. Nah, Iya, iya. itu sih. Tapi kalau PMDSU tuh harus kita nama mahasiswa tuh sebagai nama pertama. Nama pertama. Beasiswa PMDSU boleh juga sih kalau misalnya nama kedua, ketiga. Tapi kalau misalnya untuk perguruan tinggi, untuk syarat lulus S2 ataupun S3, kita sebagai nama pertama. Tapi kalau PMDSU sebisa mungkin kita nama pertama gitu. Kalau mau kedua, ketiga juga nggak masalah. Yang penting ada dua minimal. Gitu. Terus ada juga kesempatan untuk ini ya, pertukaran pelajaran itu bisa di semester 7. Nah, kebetulan ini kemarin nggak ikut karena memang fokusnya untuk ya udah deh, takutnya selesai ya. Yang penting selesai karena kan memang kemarin agak kedebak-kedebuk gitu ya. Jadi ketika ikut PPKI pun takutnya, karena kalau PPKI itu kita harus cari mitranya dulu, kemarin tuh agak terbatas mendapatkan mitra dengan jurusan dan topik penelitian yang sama. Ada beberapa yang mitra lain gitu kesempatan, tapi topiknya berbeda dengan yang sudah Aini susun. Jadi biar ini kayak tips triknya juga kalau misalnya mau lulusnya cepat, sebisa mungkin topik S2 dan S3 tuh hampir sama. Kemarin tuh kan di S2 ini kan terkait dengan ya sosiologi ekowisata gitu ya. Jadi ada 3 tujuan penelitian. Nah, ketika S3 di 3 tujuan penelitian di S2, ketika S3 ya kita tinggal nambahin 2 variabel yang berbeda terkait dengan novelty atau kebaruannya apa, tapi nggak jauh berbeda gitu. Jadi kita tuh nggak mulai dari nol banget loh untuk penelitian S3-nya. Jalan itu juga sih salah satu strategi biar lulusnya cepat dan tepat waktu gitu. Keren. Itu ini aku tadi terkesima ya, semester S2 1,5 tahun, 1,5 tahun, artinya 3 semester bisa menyelesaikan tesis dan ujian lah ya, udah lulus. Kemudian S2-nya juga S3-nya 6 semester. 6 semester itu pokoknya udah selesai kan? Yang harusnya berapa sih? Harusnya kan 7 semester. Iya. Nah, itu Aini gimana? Aini ngerjainnya apakah tiap hari atau seperti apa? Mungkin bisa share ke kita. Apalagi di zaman pandemi gini kita online gitu ya, terus nggak bareng teman-teman gitu. Nah, gimana? Oke, yang pertama ini sih yang paling benar-benar utama tuh manajemen waktu sih, Sa. Jadi kan ini kan tadi udah sempat ya teman-teman juga ngelihat ya rencana studinya. Jadi kan misalnya target pertama nih semester 1 apa sih yang kita mesti selesaiin, semester 2 apa sih yang mesti kita selesaiin. Nah, biasanya tuh ini bikin time schedule gitu kan, dilengkapi dengan rencana studi sedetail mungkin kalau bisa gitu kan. Jadi misalnya satu semester targetnya harus apa dulu nih yang selesai gitu kan. Nanti dipilah lagi nih per bulan harus nyelesain apa, per minggu harus nyelesain apa, sampai per hari. Jadi kalau misalnya di kamar Aini sendiri tuh punya papan kayak kalau misalnya planning gitu ya, planner gitu ya, hari pertama ngerjain apa, hari kedua ngerjain apa, hari ketiga ngerjain apa gitu kan. Nah, itu sih jadi kayak misalnya dibikin target harian gitu kan untuk nyelesain studinya sampai mana. Tapi bukan berarti kayak kerjanya belajar. Mungkin kalau misalnya Asa tahu ya kan Instagram ini kerjanya kayaknya sambil main gitu, biar masih ini loh nggak stres banget, masih stay waras gitu kan. Jadi nggak yang bukan melulu PMDS itu harus depan laptop banget. Yang penting kalau Aini tuh ya Senin sampai Jumat fokusin untuk nyelesain akademisinya gitu ya, terkait tugas kuliah, terkait dengan penelitian gitu kan. Nah, Sabtu Minggunya tuh kayak self reward gitu. Ketika misalnya target kita Senin sampai Jumat tercapai semua, oh ya udah Sabtu Minggunya entah itu nonton drakor, nonton drakor atau misalnya ngumpul sama teman gitu kan, atau kondangan segala macam. Nah, ya itu sih targetnya. Tapi ketika misalnya ada aja gitu yang meleset gitu ya, aduh belum selesai nih, oh ya udah selesai di hari Sabtu gitu kan. Baru nanti berarti kalau misalnya kita semakin banyak kita nunda, berarti semakin banyak waktu istirahat kita yang akan terbuang gitu kan. Jadi kalau misalnya mau leha-leha ya udah fokusin itu 5 hari pertama ya office hour lah istilahnya, kayak weekday-nya gitu ya, terkait dengan weekday-nya selesaiin akademisi, nanti biar weekend-nya tuh bisa leha-leha gitu kan. Weekday itu full sampai malam? Biasanya ya kadang-kadang suka kayak nggak berasa sih, kayak misalnya abis subuh gitu kan, biasanya ya ngerjain biasanya kan juga sambil kuliah gitu kan ya.
ya sampai malam ya paling ya habis isa, habis itu kalau udah tepar ya istirahat gitu. Yang penting ya targetnya terselesaikan, tapi jangan terlalu memaksakan diri gitu, karena Jangan kan diforsir ya. jangan terlalu diforsir, kan yang tahu kemampuan diri kita tuh sendiri ya kita sendiri gitu kan. Yang penting target time schedule-nya sih yang benar-benar harus komit, dan pasti ada sih satu posisi aduh jenuh banget, apalagi kayak misalnya udah tahap-tahap tahun ketiga, tahun keempat tuh udah ngerasain aduh jenuh banget. Ya, ada di posisi kayak gitu. Kayak aduh udah ngerasa jenuh banget, tapi ya itu sih ketika kita udah ngerasa jenuh sebisa mungkin kita balikin lagi nih ke motivasi awal. Apa sih Oke, ini yang awal? menarik. Apa motivasi ini sebenarnya? Motivasi terbesar ini Ya, segera sebenarnya menyelesaikan. iya, motivasi awal biar nggak bayar SPP sendiri, itu benar-benar. pertama motivasi awal gitu kan. Terus yang kedua ya itu sih kayak misalnya emang ada target sih kayak terkait dengan aduh harus selesai 4 tahun biar bisa meniti karir, karena targetnya mau jadi dosen gitu kan ya, biar bisa sambil kerja, biar cepat kerja gitu kan, biar bisa cepat mengabdi gitu kan. Cepat nikah. Nah itu nah itu gitu kan, karena tipenya harus fokus dulu nih, harus selesai dulu nih satu-satu, ya, karena benar-benar nggak bisa sambilan ya. Mungkin ada tipe orang yang dia bisa multitasking gitu ya, kayak misalnya salah satu teman dia bisa nyelesain sampai S2 S3 sambil nikah ya, mungkin Elsa tahu lah salah satu teman yang PMDS yang dia udah sambil nikah gitu kan, mungkin ada yang bisa membagi fokus. Nah kalau misalnya balik lagi ke tipe pribadi sendiri gitu, ketika kita fokus satu kerjaan udah selesai baru bisa beralih ke lainnya. Jadi motivasinya ini gitu, biar nggak bayar SPP gitu kan, biar bisa cepat kerja, mau mengabdi, sama ya itu biar bisa kalau misalnya mau nikah segala macam ya udah gitu kan. Benar-benar karena udah selesai ya gitu. sekolahnya. Dan memang ya komit di awal sih gitu kan, ketika di awal ya udah target 4 tahun ya itu harus benar-benar karena kan kalau misalnya kita sesuai dengan rencana ya salah satunya kan kita nggak ngecewain promotor gitu kan, dan nggak ngecewain diri kita sendiri. Itu sih ketika jenuh, ketika mumet ya balikin lagi ke motivasi awal, dan kita cari tahu apa sih yang bikin kita mumet, coba aja gitu kan cari iklannya sedikit, kayak self rewardnya sedikit, biar kita tuh kembali semangat lagi gitu. Dan balik lagi sih ke motivasi awal, maunya tuh apa, kayak terkait dengan tujuan kita di awal tuh maunya apa gitu. Keren banget ini. Ya, inspiring. Faktor sebenarnya ya faktor hoki juga sih, faktor keberuntungan juga, tapi ya faktor kerja keras yang pasti, dan juga diselingin dengan kerja keras. Bukan berarti kayak ya kalau dulu ya maksudnya bukan berarti kayak pas masih kecilnya Aini benar-benar yang jadi mahasiswa berprestasi. Mungkin kalau misalnya boleh di-sharing kayak terkait dengan CV, track record-nya tuh nggak banyak-banyak banget gitu kan. Bukan yang mahasiswa berprestasi banget. Karena saya juga tahu lah, kita sama-sama S1 bareng kayak ya masih tergantung kategori mahasiswa yang masih biasa-biasa aja. Tapi ketika kita punya kayak kemauan gitu kan, itu juga sih bisa mengalahkan kemampuan juga gitu. Yang penting ya kerja kerasnya segala macam itu yang harus benar-benar ditekankan sih, karena orang bisa itu ya karena dia mau kerja keras gitu kan, bukan pocok-pocok dia udah pinter karena dia udah pinter, ya enggak, pinter dari lahir. Iya, enggak juga gitu kan. Orang pinter tuh akan kalah sama orang yang rajin mau berusaha. Iya, pinter-pinternya orang ya kalau nggak rajin. Iya, itu dia, balik lagi ke moodnya. Itu sih sama ya, kalau bisa selain time schedule itu ya ini juga kayak jangan ngerasa sendiri sih, karena kan memang untuk bebannya memang dituntutnya lebih besar gitu ya. Tapi ketika kita ngerasa sendiri terus oke nih penelitian segala macam banyak direvisi lagi, aduh pusing, terus ujung-ujungnya ghosting gitu ya, nggak mau berhubungan lagi sama promotornya gitu ya, menghilang sekejap, nggak ada apa promotornya, ini mahasiswa kemana, kok nggak ada kabar-kabar, karena kita udah kayak, aduh udah banyak revisi, udah pusing, udah mumet, ujungnya, aduh males lah gitu kan. Nah, sama, ini ngerasain gitu sih, kayak, aduh ternyata banyak banget ini revisi. Sempet ya, ada di titik. Sempet, pasti sih, nggak mungkin ya, kayak istilah itu nggak mungkin kita ngerjain penelitian tuh nggak ada revisi, kayak istilah itu kayak revisi never ending banget sih. Tapi itu balik lagi ketika misalnya udah dapat nih revisi segitu banyak, kayak biasanya kalau misalnya Ani bimbingan, Ani selalu nge-record sih, kayak nge-record dosennya ngomongnya apa, nanti Ani tulis tuh poin-poin revisinya apa. Contoh misalnya ada 15 poin revisi gitu ya, ya udah pas
di awal pasti emang lihat, aduh banyak banget sih revisiannya, kayak ini tuh gue udah ngerjain bener-bener serius, ternyata bener-bener dirombak segala macam. Ya udahlah, balik lagi ketika misalnya kita udah ada list nih 15 poin yang kita revisi, ya udahlah paling kita kerjain dulu satu hari, kerjain dulu aja 3 poin yang direvisi. Jadi nggak mesti yang harus diselesaikan dalam waktu sekejap gitu. Jadi kayak dicicil aja tergantung mood, misalnya satu hari targetin 2 poin yang direvisi, tapi lama-kelamaan ujungnya akhirnya ternyata selesai juga ya. Berarti Gitu. yang penting tiap hari ada yang dikerjain ya. Kalau Satu misalnya halaman, 2 halaman. iya dicicil aja. Kalau misalnya nggak sehari ya 2 hari sekali, atau seenggaknya tuh ada progres sih setiap harinya atau setiap minggunya tuh seenggaknya ada progres. Dan jangan jiper duluan, aduh udah kebanyakan revisi terus gue pusing, abis itu udah gue menghilang. Ya, jangan kayak gitu. Ghosting. Langsung ghosting. Ketika pusing ya perbanyak cari referensi, terus juga diskusi sama teman seprodi atau sama kakak tingkat atau sama promotor gitu. Jangan pusing sendirilah. Nah, yang penting itu sih sama bangun komunikasi yang baik sama promotor. Terus bukan berarti kita ngehubungin promotor ketika kita butuh aja, tapi kita juga perlu bangun kedekatan emosional sih, kayak misalnya apapun dalam hal apapun, kalau misalnya ada kesempatan untuk diskusi sama promotor ya didiskusiin. Kayak misalnya dosen salah satu promotor ini kan aktif ya, kalau Elsa juga tahu kan aktif Instagram, ya udahlah kita kayak aduh like-in lah nih, iya benar-benar ya kan like-in lah IG-nya biar dia tuh beliau tuh ingat ini mahasiswa saya nih, iya benar keren jadi jadi nggak hilang. Atau misalnya beliau ulang tahun ya ucapin gitu kan. Jadi itu sih kayak bangun kedekatan emosional juga gitu. Sama ya paling baca-baca referensi jurnal segala macam. Jangan gitu sampai sih. nanti dosen pembimbingnya malah lupa ya ini siapa. Iya, saya saking punya mahasiswa lamanya. ini. Saya punya mahasiswa ini karena beliau kan mahasiswanya banyak dan kesibukan mereka kan banyak ya. Wajar sih kalau misalnya mereka lupa apa gimana tuh sangat wajar. Jadi sepintar-pintar yang kita aja sih membangun kedekatan emosionalnya, nggak ada masalahnya caper-caper sama promotor gitu kan. Yang penting masih dalam ranah positif gitu. Terakhir, Aini, apa pesan-pesan Aini untuk teman-teman yang mau masuk beasiswa PMDSU? Mungkin ada pesan-pesan? Silahkan. Oke. Ya, ini sih terkait dengan mungkin pesan-pesannya. Yang pertama, jangan takut untuk coba. Ya, selagi ada kesempatan coba aja, nggak usah terlalu banyak kekhawatiran kayak misalnya, aduh saya track recordnya nggak terlalu banyak, aduh promotornya kayaknya bakal milih mahasiswa itu kayak gini. Jangan terlalu banyak mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, tapi kayak lebih kita tuh mempersiapkan aja sesuatu yang kita khawatirin biar nggak terjadi. Contoh misalnya apa sih yang kita khawatirin, kita list, terus gimana sih strategi untuk mengatasi biar hal itu nggak terjadi. Contoh kayak misalnya kayak misalnya TOEFL-nya belum terlalu banyak, belum terlalu bagus gitu nilainya, ya coba dipersiapkan sejauh dini gitu kan. Dan ya ini sih salah satu mungkin YouTube-nya Elsa juga sangat berpengaruh banget, karena kan nanti untuk tahun depan kalau misalnya batch 7 kan biasanya bulan Mei 2022, berarti kan nah ini kan masih agak panjang ya persiapannya ya kan, masih ada beberapa bulan. Nah inilah dipergunakan kesempatannya gitu kan untuk mempersiapkan segala persyaratan. Jadi ya kita jadinya biar bisa lebih siap gitu kan ya. Itu sih terkait jangan takut buat coba ya. Terus kita tunjukkanlah terkait dengan komitmen dan kerja keras kita gitu kan. Usahain cari tahu tadi terkait dengan promotornya, karena itu sih promotor tuh benar-benar yang paling poin penting dalam berperan untuk menerima kita sebagai mahasiswa PMDSU gitu ya. Dilihatlah dari cara kerja kerasnya kita untuk mendekatkan diri ke promotor, cari tahu segala macam gitu kan. Terus ya ini sih kayak pelajari juga persyaratan-persyaratannya apa aja, tips triknya, coba cari tahu, hubunginlah kakak tingkatnya, beasiswa yang dapat PMDSU itu sih paling terkait dengan strategi-strategi itu sih yang beberapa tadi juga dari awal sampai akhir udah disampaikan, mungkin bisa jadi poin-poin yang bisa dicatat gitu sih. Siap. Oke, terima kasih banyak ini luar biasa. Banyak banget insight yang aku dapat dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk teman-teman yang melihatnya. Ya, sekarang Aini di mana? Ya, kalau sekarang kan ini masih untuk yang baru lulus Agustus kemarin kan. Terus sekarang ini masih jadi praktikum ya, asisten praktikum di beberapa mata kuliah di IPB gitu kan. Dan kebetulan karena rencana tahun depan mau pindah ke Bandung gitu, jadi ikut PNS
ikut CPNS yang lokasinya itu di Bandung gitu. Dan untuk beasiswa PMDSU ini memang tidak ada ikatan ini sih, ikatan dinas. Oh iya, ya harus di Setelah mana lulus, gitu ya. Dan harus jadi jadi dosen nggak? nggak dibebaskan. Jadi kita dibebaskan gitu. Ya. Semoga sukses ini apapun Amin, rencananya nanti, semoga dilancarkan Elsa juga. dan cita-citanya tercapai. Amin, amin. Makasih banyak ya, Mas. Makasih banyak ini sudah Iya, berbagi sama-sama. cerita, Iya. sudah share ke kita. Semoga ini sehat selalu ya. Amin, amin Ya. ya. Kalau misalnya mau ada apa-apa nanti coba ini aja kontak yang DM tadi PMDSU Batch 5 atau misalnya di IG ini pun juga boleh atau di email segala macam nanti. Siap, nanti aku masukkan IG ini di link deskripsi. Siap. Makasih banyak. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.